Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah yang mungkin akan terjadi di hidupmu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang kondisi hatimu ataupun yang terjadi dalam hidupmu ke depannya. Aminkan hal-hal baik ya yang terjadi dalam hidupmu supaya itu cepat terwujudkan. Kalaupun mungkin nanti ada yang negatifnya, ya berarti kamu harus bisa mencari solusi ataupun fokus kepada hal positif supaya hal negatif itu jangan terjadi. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, sudah ada satu kartu yang keluar di sini, kita lihat di sini ya. Maaf agak goyang ya. Oke, di sini ada Knight of Wands. Wow, mereka melihatmu adalah sosok yang berbeda saat ini. Waduh, kamu tidak seperti yang dulu, yang mungkin orangnya centil, mungkin orangnya kekanak-kanakan, orang yang nggak tegas, orangnya bucinan ya. Kamu sekarang lebih tegas, lebih tahu posisimu dan value-mu. Mereka melihat kamu sosok yang sekarang lebih tenang, lebih santun. Kalau ada yang cari gara-gara kamu nggak mau pusing ya. Terus kamu lebih pekerja keras dan penuh tanggung jawab. Wah, mereka melihat bahwa kamu sosok yang berbeda. Kamu yang dulu bukanlah kamu yang sekarang. Kamu lebih keibuan, kebapaan ya. Kalau kamu wanita ya kamu penuh dengan tanggung jawab dari sisi pelayanan, dari sisi kelemah lembutan. Kalau kamu sebagai pria, kamu penuh dengan tanggung jawab, kamu lebih berani, lebih maskulin, ada wibawa, ya, tidak malas. Tuh, di sini ada beberapa yang merasa bahwa sosok dirimu nih sosok yang selama ini dia cari gitu, ataupun mungkin kalau orang tuamu ya, wah kenapa anakku, karena di sini juga ada sosok orang tua yang mengagumi kamu, kenapa dia sekarang sudah berubah ya, saya bangga sama kamu nak. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana mungkin kemarin-kemarin kamu pemalas ya, ataupun cengeng, ataupun cuman mau minta-minta aja gitu kan. Sekarang lebih mencari, lebih dewasa, lebih kalem, merawat diri, merawat orang tua ya. Mungkin ada orang tuamu yang sakit ya. Nah ini mereka merasa bahwa kamu sekarang ringan tangan, terus juga kamu pekerja keras, rezekimu bagus ya. Wow, keren gitu. Ya, kamu pun tidak sombong, kamu mau berbagi ya. Kalaupun mungkin dulu kamu pilih pekerjaan, kamu sekarang lebih apapun yang dikerjakan selama halal kamu kerjakan. Nggak takut panas-panasan
ya, rezekimu banyak, kamu apa dibilangnya, sosok yang mandiri dan tangguh, ya. Karena saya lihat di sini kamu akan lebih pilih-pilih orang juga ya, dimana siapa yang menyakitimu atau yang tidak pantas untukmu, kamu cut gitu, kamu pergi dari mereka, atau ya sudah saya batasi akses gitu. Saya mendingan sendiri, berjuang sendiri, yang penting tanpa drama, ketimbang bersama orang-orang toksik yang hanya membuatku pusing karena drama-drama mereka. Nah, ini ada beberapa yang akhirnya memilih untuk sendiri ya, ataupun menarik diri ya. Bisa juga saya lihat di sini kalau dari sisi pekerjaan, kamu akhirnya mencari pekerjaan yang sesuai passionmu dan lingkungan yang sehat gitu, ketimbang lingkungan yang sakit demi duit ya. Kamu merasa bahwa duitnya semua di lingkungan-lingkungan itu pasti ada duitnya deh ya, entah banyak sedikitnya. Nah, kita syukuri. Cuman dari sisi kesehatan mental yang paling utama. Nah, ini kamu berpikir bahwa kalau bosnya toksik gimana, kalau lingkungannya toksik gimana, saya nggak nyaman. Bukan masalah duitnya, tapi dari sisi kesehatan bagaimana. Nah, ini ada beberapa yang memilih untuk keluar, resign, untuk mendapatkan sisi ketenangan secara mental, ketimbang disalahkan terus, ketimbang eh, apa dibilangnya, persaingan tidak sehat, pencemaran nama baik ya. Nah, ini ada, ataupun kamu minta mutasi ya, kalau seandainya kamu ada kontrak kerja, kamu lebih memilih mutasi ketimbang berada di tempat itu tapi dengan orang yang toksik ya. Dan saya lihat memang hidupmu lebih tenang ya, lebih nyaman, lebih happy, walaupun mungkin ada beberapa yang kesepian karena sendiri. Di sini pun juga ada beberapa yang saya lihat mengambil keputusan untuk berpisah dengan pasangan ya, berpisah dengan pasangan karena sudah memberikan kesempatan tapi diulang lagi kesalahan yang sama, ataupun egonya masih tinggi sehingga kamu merasa bahwa saya berjuang sendiri, saya nggak mampu, saya mau tenang juga dalam hidup. Akhirnya berani mengambil langkah ya, dan mungkin langkah itu juga agak berat tetapi harus ya, ketimbang eh, akhirnya mengorbankan diri sendiri ya. Jadi ya sudah, kalau dia tidak mau berubah ya sudah, biarkan semesta yang menegurnya, ketimbang saya habis energi capek ya, mendingan fokus pada keluarga. Nah, ini apalagi kalau kamu sudah punya anak, kamu berfokus pada karir ya, untuk menghasilkan cuan untuk keluarga tercinta. Wow. Dan saya lihat memang rezekimu bagus ya, karena mentalmu diasah ya. Jadi kamu pergi dengan, ada beberapa yang saya lihat pergi dengan luka, tetapi luka itu bukan dijadikan tangisan atau yang negatif ya, tetapi saya merasakan energinya di sini. Luka itu yang akhirnya membuatmu menjadi lebih tangguh ya. Mungkin pernah kamu dihina, pernah kamu ditinggalkan, diduakan, dan ya kamu akhirnya menjadi wanita-wanita tangguh atau pria-pria tangguh ya, yang mana akhirnya eh, itu menjadi batu loncatan untuk kamu bisa lebih sukses. Dan memang kenyataan ke depan kamu sukses ya, ke depan saya lihat di sini kamu akan sukses. Sukses dari apa? Dari karir paling utama. Sukses ini pertama dari karir, kedua berangsur-angsur pulih dari sisi kesehatan, karena mungkin ada yang tekanan mental, ada yang depresi ya, ada yang kecemasan ya, ketakutan ya akan hari esok. Kamu lebih spiritual, saya lihatnya ada beberapa yang akhirnya terbangkit secara spiritual dari malam gelap jiwa, di mana akhirnya bangkit bahwa saya harus menyayangi, mencintai diriku sendiri ya. Dan memang saya lihat rezeki kamu bagus. Kenapa? Karena kamu keluar dari energi toksik ya, dimana ibaratkan benalu itu kan nyerap kamu punya kemampuan, tenaga, pikiran ya. Akhirnya kamu keluar dari, melepaskan benalu-benalu itu, dan akhirnya bisa fit kembali gitu. Jadi tidak ada yang merampas energimu. Dan mungkin ada beberapa yang saya lihat menjadi konten kreator ataupun jualan online, walaupun di rumah aja ya. Di rumah aja kamu sukses, apalagi kalau kamu di luar, kamu lebih dihormati orang, disayangi, dicintai ya. Pada saat kamu pergi dari mereka, malah mereka menyayangimu. Mereka cari-cari kamu, macam contoh ya, kamu keluar resign dari pekerjaan, malah bos minta kembali. Padahal kemarin waktu kamu di situ dia marah-marah, ya. Teman juga gitu ya, ayo dong kembali dong, tapi kamu nggak mau, ya. Begitupun dengan pasangan. Pada saat kamu sudah memberikan kesempatan, dia nggak mau berubah. Pada saat kamu akhirnya menarik diri, dia mau datang gitu, ya, minta kesempatan gitu. Tapi kamu kayak macam, aduh, kayaknya kesempatan ini udah nyaman sendiri gitu, udah nyaman dengan kehidupan baru gitu, ya. Ada pula yang saya lihat di sini belum resmi negara, cerai negara gitu ya, masih
ya ibaratkan status digantung gitu ya, berpisah tapi tidak cerai resmi negara gitu, tapi menikmati enjoy hidup yang lebih nyaman gitu, ketimbang bersama satu rumah tapi ribut bertengkar ya, makan hati, capek ya, mendingan sendiri-sendiri. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang pilihannya ya eh, tetap dalam status pernikahan tetapi tidak bersama ya. Ada beberapa seperti gitu. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu sakit, berangsur-angsur pulih karena kamu tidak tertekan lagi, terus mungkin kamu ada masalah di perut ya, saya lihatnya ya, ataupun di suka apa pusing ya, akhirnya berangsur-angsur pulih itu karena pikiran ya. Terus ada juga saya lihat di sini hutang kamu berangsur-angsur kamu bayar lunas ya. Jadi hutang itu kamu tidak menjadikan beban lagi kayak kemarin-kemarin, aduh ya ampun sudah mau jatuh tempo, kurang duit, kamu malah ada duit nih, ini saya sisihkan untuk bulan depannya lagi gitu. Jadi rezekimu banyak saya lihat ya, karena apa, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang positif. Jadi ibaratkan bensin kamu itu ya, kalau kamu sebagai kendaraan motor atau mobil gitu kan, bensin full dan ada cadangan di atas mobil itu. Jadi suatu waktu kita di tempat yang tidak ada pompa bensin ya, ya bisa langsung dituangin aja gitu. Nah, sama amunisi kamu tuh apa, duit. Ya, karena tidak ada yang benalu-benalu ya, akhirnya uang kamu tuh bisa kamu simpan. Dan saya lihat hidupmu lebih tenang. Kamu beli ini bisa, mau ke situ bisa, tanpa ada yang marah, tanpa ada yang komplain. Ya, jadi kamu menikmati hasilmu dan hasilmu bisa ditabung. Ya, karena kamu happy, kamu enjoy, berkat selalu banyak ya. Terus juga saya lihat kamu lebih ramah, kalau kamu penjual ya, kamu menjual jasa begitu ya, orang banyak membeli daganganmu ya. Terus juga kamu sepenuh hati ya, melayani. Ya, jadi saya merasakan energinya hidupmu lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy. Wah, ini kehidupan ini memang saya lihat kamu nggak mau ambil pusing ya. Bahkan mungkin kalau anakmu rewel, kamu akan bawa dia pergi jalan-jalan ya. Tidak kayak dulu, aduh di rumah aja nggak ada duit gitu. Kamu lebih oke, saya mengerti kebutuhanmu, oke, kita pergi jalan-jalan. Atau apapun selama itu yang positif ya. Terus juga kamu nggak pelit pada diri sendiri ya. Kalau kamu sebagai wanita kamu beli tas yang mana dulu kamu, aduh tasnya mahal ya, 1 juta itu mahal. Sekarang ya sudah, 1 juta nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai lama, ketimbang beli yang cuman 100.000 tapi kualitasnya kurang bagus ya. Kamu lebih yang mahal tetapi bisa dipakai lama. Nah itu, jadi kamu kayak macam tidak pilih-pilih yang murah-murah lagi, kamu lebih ke kualitas ya. Dan ya semuanya itu, yang mana kemarin kamu kayak rasa mahal, sekarang ya biasa aja, ya mahal ya biasa aja ya. Karena dulu memang mahal, saya rasa mahal karena memang gak ada duit. Sekarang kan saya ada duit ya, jadi ya mahal itu relatif. Semua adalah pilihan, mau yang murah mahal bisa ya, sesuai kebutuhan. Nah itu, jadi kamu mau pergi massage ya, badan pegel-pegel massage, yang dulu mungkin tahan-tahan ya karena nggak ada duit ya, sakit tahan-tahan pegel ya, sekarang kamu pergi massage ya, wah sakit-sakit kepala kerimbat ya. Dan mungkin dulu kemarin kamu ketergantungan dengan obat-obatan, dan akhirnya sekarang lebih ke herbal ya, jadi lebih apa ya dibilang ya, lebih sembuh secara natural gitu, bukan karena bahan kimia ya. Terus hidup sehat, mungkin kamu ada program diet ya, untuk mendetoks semua penyakit-penyakit kamu ya. Jadi yang dulu kemarin obesitas ataupun tidak bisa mengontrol makanan ya, kamu lebih mau menjaga tubuhmu, dan yang paling utama itu adalah kesehatan, demi kesehatan. Terus dari sisi apa dibilangnya, hemat. Jadi mungkin kamu makan pagi, makan siang, tapi makan malamnya enggak ya. Jadi menghemat makan malam, dan juga mendapatkan juga dari sisi kesehatan ya. Jadi kamu sehat, terus body kamu bagus, pakaian kamu nyaman, yang kemarin-kemarin sudah pada sempit ya. Mata juga lihat sakit ya karena body sudah aduho ya. Sekarang aduhai gitu ya. Walaupun mungkin masih gemuk tapi kayak ada bentuk-bentuknya dikit, kamu senang gitu kan. Nggak bikin mata sakit gitu ya. Jadi saya lihat kamu tuh enjoy, happy ke depannya walaupun banyak masalah. Tapi itu karena kamu sisi dewasa ya, ada pendewasaan dalam diri, kamu nggak panik. Terus kamu juga nggak menyalahkan siapapun ya. Jadi
lebih ke diri sendiri yang mana oke, saya harus enjoy, happy, gembira ya. Saya juga harus lebih mencintai diri sendiri. Kamu ke salon bisa, kamu ke gym bisa, kamu pergi reunian dengan teman-teman ke tempat-tempat baru, liburan ataupun mungkin nongki-nongki ya, ataupun hanya sekedar makan bakso ya. Tapi kamu menikmati karena kamu bebas, kamu terlepas dari orang-orang toksik, kamu terlepas dari tekanan mental ya, tekanan pekerjaan juga ya. Dan ya saya lihat di sini kamu akan lebih giat bekerja. Jadi macam contoh kamu punya pekerjaan tetap ada, tetapi kamu tetap mempunyai pekerjaan sambilan. Nah itu ya, sambilan mungkin kamu affiliate, konten kreator, ataupun memang pekerjaan full konten kreator, di mana kamu hobinya jalan-jalan ya, buka channel traveling ya, ataupun hobi makan ya, bikin konten makan-makan, masak-masak ya, atau jalan-jalan kulineran. Nah ini jadi sesuai dengan passionmu ya, tanpa ada tekanan, dan akhirnya apa, dapat cuan. Nah itu jadi kerjanya main-main tapi gajinya serius ya. Tidak kayak dulu ya, kerja serius gajinya main-main ya. Nantilah dulu dibayar, aduh kurang duit, nantilah ya, banyak hakmu yang belum dibayarkan ya. Sekarang tidak ya, ya itu hakmu. Lima contohnya cuma dapat sedikit ya, kamu mengerti, oke ini hak saya dapat sedikit gitu. Oh tiba-tiba dapat banyak, wah oke terima kasih dapat banyak. Nah ini jadi kamu lebih ke kerja yang santai, nyaman tapi serius ya, tidak ditekan, tidak dimarah-marah ya, dan kamu menyenangi hidup kamu ke depannya. Jadi kamu ke depan tuh lebih kaya. Lebih kaya nih artinya kestabilan ekonomi oke ya. Bukan kaya langsung triliuner. Ada juga sih yang triliuner, tapi maksudnya saya membandingkan energi yang paling tinggi adalah lebih baik ketimbang kemarin. Kemarin itu habis, sekarang masih ada tabungan. Dan bahkan mungkin untuk tabungan untuk 2-3 bulan ke depannya. Jadi nggak kosong rekening kamu. Bahkan mungkin kemarin-kemarin minus karena penghasilannya kosong, malah ada hutang. Nah ini kamu punya hutang ada, tetapi kamu masih punya amunisi untuk 2 bulan ke depan ya. Jadi itu ibaratkan saya bilang kaya karena ada tabungan ya. Terus juga bahagia itu tadi ya, enjoy, happy, gembira walaupun banyak masalah. Karena kamu tahu bahwa setiap hidup pasti ada masalah, dan masalah itu pasti ada jalan keluar. Jadi enjoy aja, happy aja, pasti ada jalan keluarnya. Nah itu ya. Jadi kamu lebih bahagia, lebih ya pokoknya senang aja ya. Walaupun ada masalah dibawa enjoy aja, dibawa happy aja, tidak dibawa keluh, tidak dibawa marah-marah ya. Pokoknya enjoy aja, pasti ada jalan keluar. Nah ini karena sisi kedewasaan kamu. Dan terakhir di sini kamu lebih sehat, sehat fisik, sehat mental, dan paling utama yang tadi sehat keuangan juga ya. Karena terkoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang yang mensupportmu, orang-orang yang betul-betul sayang kepadamu, dan kamu memberikan jarak ataupun cut orang-orang yang tidak pantas bersamamu, atau benalu-benalu yang tidak tahu diri itu ya. Benalu-benalu mau datang tapi kamu nggak memberikan izin lagi, dan akhirnya dia malu ya, malu sendiri. Kenapa? Karena topengnya udah terkebuka gitu, yang mana mungkin dia merasa bahwa nanti aku kembali lagi kamu pasti mau, kamu kan cinta mati sama aku gitu kan. Oh enggak ya, jadi kamu nggak makan-makan cinta lagi ya, nggak ada makan-makan cinta, makan angin aja itu kalau cinta ya. Tapi kalau saya enjoy, happy dengan koneksi orang baik, orang hebat ya, saya makan nasi. Kenapa? Karena uangku ada, jadi saya mau beli ini, bisa beli itu, bisa ke sana, bisa ya, tanpa ada melibatkan siapapun ya. Itu hasil keringat sendiri, dan kalaupun saya mau kasih karena memang saya mau kasih, bukan karena diminta-minta. Nah ini jadi kamu dermawan juga, tapi karena memang kamu mau kasih, bukan karena orang minta-minta ya, baru kamu kasih, itu beda ya. Kamu malah ada orang yang minta-minta kamu nggak kasih ya, tapi kalau kamu mau kasih ya kamu kasih karena memang kamu senang gitu, bukan karena diminta-minta. Nah ini ya, jadi kamu tuh sosok yang baru, sosok yang tegas, dan orang-orang tidak bisa mempermainkanmu, dan akhirnya mereka menghargaimu dan menghormati kamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya untukmu, dimana kondisimu ke depannya ya. Dan selamat ya, kehidupan kaya, bahagia, dan sehat untukmu di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.